Nah, kita lihat buku Haikin ini ya yang tersedia di di Learn ya dengan berbagai bentuk sinyalnya. Ini misalnya sinyal EEG itu tadi ya. Ini dari sebentar ya, saya share screen lagi. Nah, ini sinyal EEG otak tikus nih ya. Kelihatan ada pengulangan tertentu ya, tampaknya ada frekuensi tertentu yang dia ngulang setiap berapa lama gitu ya dengan keteraturan tertentu ya. Nah, ini tentu terhadap waktu ya di sini ini time, tapi kita bisa transform sinyalnya semacam ini ke frekuensi untuk lihat komponen frekuensinya tuh. Nanti kalau kita belajar di bab 3 dan bab 4 ya. Tapi di bab 1 ini Haikin cuma memberikan contoh-contoh sih sinyal sistem apa yang bisa ada ya. Nah, bagian yang cukup penting ya di sini ya adalah satu bagian yang menerangkan sinyal dan sistem yang analog itu kalau mau menjadi versi yang digital itu harus melewati proses apa ya. Dan eh, zaman sekarang sinyal yang digital makin lama makin penting ya. Salah satu tonggak yang dirasakan masyarakat di sekarang ini di Indonesia adalah TV kita yang bergeser dari analog ke digital. Ya, yang TV yang digital yang gendut yang analog gendut itu mulai punah. TV yang pipih ada juga yang analog tapi bisa juga nangkep yang digital ya. Nah, kalau Bapak punya TV digital di rumah, terasa gambarnya halus ya, nggak hujan ya. Tapi yang terasa kalau ada gangguan, kalau sinyalnya lemah, dia kadang-kadang buffering gitu ya. Karena processing uh, image processingnya itu rada mandek ya. Kalau mulai delay, tapi kalau errornya banyak banget ya, noise-nya tinggi, habis hujan atau apa gitu ya, kadang-kadang langsung gelap ya. Jadi digital itu cenderungnya either terang banget, licin, atau langsung gelap. Kalau yang analog itu hujan, hujan terus makin lama makin noisy gitu ya. Terus sampai kalau parah banget hujannya hujan gede gitu ya. Tapi kalau kalau yang digital tuh langsung gelap ya. Nah, orang prefer yang licin banget atau langsung gelap daripada yang hujan sih ya. Kalau hujan rasanya kita nggak enak nontonnya. Apalagi TV-TV sekarang layarnya gede itu lebih gampang ya. Zaman dulu TV cembung itu bikin yang 24 inch saja udah rada repot gitu ya. Karena dia harus ada gendutnya ke belakang itu. Sekarang kalau mau pipih mau 48 inch, 50 inch lebih juga jadi gampang ya. Terus kalau layarnya gede tapi gambarnya hujan itu mengganggu banget gitu ya. Jadi tampaknya sih nggak terbendung ya revolusi ke sinyal digital ya. Nanti di kuliah-kuliah yang lain atau mungkin juga udah ya kalau Bapak Ibu Bapak ngambil kuliah sistem komunikasi digital atau komunikasi seluler mungkin jadi paham juga ya kenapa yang digital itu jadi superior dibandingkan yang analog ya. Basically karena representasi sinyalnya itu biner sih, 0 sama 1 gitu ya. Karena kalau 0 sama 1, kalau dia keganggu noise, ketimpa noise, kita tuh selalu masih tahu ya, kalau dia deket ke 0, oh berarti ini 0. Kalau dia lebih tinggi dari separoh gitu ya, deket ke 1, dia itu berarti 1. Jadi dia selalu bisa kita koreksi ke 1 dan 0 setiap kali kena noise gitu. Kalau yang analog nggak bisa, karena kita nggak tahu sinyal aslinya apa, terus ketimpa noise ya udah ya habis aja terus kena noise gitu ya, nggak bisa kita balikin lagi ke 1 atau 0 yang sempurna itu. Nah, tapi ada harga yang harus dibayar ya. Kalau si sinyal analog itu mau di convert ke sinyal digital ya, ada prosesnya. Bentar ya. Ini di sini disebutkan sih prosesnya ya. Saya agak lupa halamannya. Ya, mungkin coba kita lihat ya nanti mungkin ketemu. Tapi saya tunjukkan dulu ya sinyal yang analog itu notasinya seperti ini ya. X fungsi T dan Haikin tuh nulisnya selalu pakai kurung kurung biasa ya. Kalau Bapak lihat X fungsi T pakai kurung biasa terus sumbu waktunya itu T, ini sinyalnya sinyal kontinu. Ini sinyal-sinyal sistem analog itu selalu kontinu, artinya di setiap titik waktu dia terdefinisi ada nilainya. Kalau yang diskrit
Haikin nulisnya selalu konsisten pakai X fungsi N terus kurung siku. Ya karena di sumbu waktunya itu adalah N ini melambangkan urutan ya, bahwa ini tuh data ke 0, ini data ke 1, ini data kedua. Tapi di antara ini nggak ada data. Gitu ya, karena digital itu sebenarnya cuma menyimpan deretan data. Dia nggak terlalu peduli waktunya kapan. Ya tapi ini data ke 0, data ke 1, data kedua dan seterusnya gitu. Jadi kelihatan ya dari sinyal yang kontinu semacam ini ya, analog ke arah sinyal digital ini ya. Sinyal digital selalu bentuknya diskrit seperti ini. Ya, artinya diskrit itu hanya terdefinisi pada titik-titik tertentu saja. Maka ada proses tertentu yang harus dilalui ya, yaitu yang paling basic proses sampling. Jadi dari sinyal yang kontinu ini diambil di titik tertentu, diambil nilainya terus jadi satu titik nilai ini. Gitu ya. Jadi sinyal kontinunya disisir ya. Bapak-bapak udah pernah dibahas proses sampling di kuliahan yang lain kah? Sudah pernah Pak di dasar telekomunikasi Pak. Oke, oke. Ya, berarti udah terbiasa juga ya. Jadi udah tahu juga kali ya proses dari analog ke digital selain sampling perlu apa lagi? Sedikit lupa Pak. Sedikit lupa. Jadi selain sampling itu perlu kuantisasi. Karena selain di sumbu X-nya yang disisir, sumbu Y-nya ya, kita juga titiknya kalau sistem digital itu terbatas ya. Misalnya kalau kita punya 4 bit, maka kita bisa punya 16 titik gitu misalnya. Ya jadi nilai sinyal itu di sumbu Y itu juga cuman bisa dibulatkan ke sinyal-sinyal tertentu begitu ya, yang nilainya terbatas gitu. Dan itu namanya proses kuantisasi. Sebentar ya, di sini mestinya ada deh. Ya, jadi selain ada proses sampling, proses kuantisasi ya, lalu ada proses coding juga yang terlibat ya. Ini saya lupa di halaman berapa ya, tapi kalau nanti Bapak-bapak baca lagi ya, mestinya ada ya proses dari apa analog ke digital itu ada 3, yaitu sampling menyisir sumbu X-nya itu setiap titik waktu hanya satu nilai ya, tidak di semua titik waktu ada nilainya, itu di sampling namanya. Lalu dikuantisasi sumbu Y-nya yang dibulatkan ke titik tertentu. Jadi nggak semua nilai itu kontinu ada di sumbu Y, melainkan titik-titik tertentu saja. Lalu titik-titik tertentunya itu harus di-coding nanti. Karena misalnya titik yang pertama di-codingnya adalah 00, titik yang kedua 01, titik yang ketiga 10 gitu ya. Karena kita punya 2 bit misalnya untuk codingnya. Jadi ada 3 proses itu, sampling, quantization, sama coding. Ya. Itu ada sih di chapter ini, cuman nanti Bapak-Bapak coba baca ya. Saya ingin memanfaatkan waktunya untuk memperkenalkan fungsi-fungsi yang agak unik, yang nggak biasa muncul di tempat lain ya. Ini salah satunya ya. Fungsi step function ini ya notasinya khusus. U fungsi N. Ini yang diskrit nih ya, karena kan fungsi N ya. Jadi dia kelihatan ya hanya terdefinisi di titik-titik tertentu aja. Dan kelihatan bahwa fungsi ini definisinya adalah kalau N lebih besar dari 0 dia nilainya 1, N lebih kecil dari 0 nilainya 0. Jadi ini tuh fungsi yang merepresentasikan kalau misalnya kayak ada switch yang off ya, terus di on gitu. Di titik 0. Jadi dari tadinya nilainya 0, di titik 0 ini di on, terus dia jadi 1 terus gitu. Ya ini sinyal sangat penting karena di banyak sistem elektronika muncul ya yang fenomena seperti ini ya, switch di onin gitu ya. Atau kalau Bapak belajar dasar elektronika, transistor itu dikasih tegangan di base-nya atau di gate-nya, terus tiba-tiba dia on gitu ya, terus arusnya ngalir. Nah ini sinyalnya yang kayak gini nih. Ya, jadi perlu bisa ditulis secara matematika gitu ya. Nah lalu ini yang continue nih. Kelihatan notasinya U fungsi T ya. Lalu kalau mau ditulis notasi matematikanya kayak gini. T lebih besar dari 0, fungsinya 1, T lebih kecil dari 0, nilainya 0. Ya, jadi kalau ngelihat notasi di soal ya, UT itu maksudnya sinyal yang ini nih, bukan sinyal sembarang yang lain. Sinyal khusus yang kayak gini itu UT. Ya. Nah, yang menarik ya dari sinyal-sinyal UT yang semacam ini ya, kita tuh bisa membentuk misalnya sinyal kotak. Ya, misalnya ya, ini tadi saya udah coret-coret di whiteboard.
Masih ada nggak ya whiteboardnya? Nah, coba ya, ini ya. Nah, ini ya. Bapak-bapak lihat whiteboardnya kah? Kelihatan ya? Nah, ini ya kalau UT tadi kan kita lihat di titik 0, dia naik terus on ya. Nah, sekarang sinyal U-nya itu bisa saya geser-geser sebenarnya. Ya, Bapak-bapak ingat kalau misalnya saya mau geser ke kanan ya, itu jadi UT-1. Ya, karena kalau UT-1, kalau T-nya saya masukin 1, terus 1 - 1 gitu misalnya ya, itu adalah U0. Berarti sama seperti U pada nilai 0. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau gambar ya, UT-1 ya, ini di sini ya, misalnya kalau saya gambar, UT-1 kan kalau apa, UT kan kayak gini, ya di titik 0 dia mulai on ya. Tapi kalau UT-1 di titik 1 ini dia mulai on. Ya jadi ini +1 nih di sini nih. Sama apa? Ya, Kalau di layar saya nggak ini ya Pak, maksudnya nggak kelihatan ya? ya nggak kelihatan Pak. Sama sekali ya? Gambar-gambar ini juga nggak kelihatan? Kalau gambar-gambarnya kelihatan Pak, yang U+1 gitu. Cuma yang tadi Bapak jelaskan tadi itu Yang paling ada akhir nih kanan bawah nih nggak kelihatan ya? tidak. Oh, oke oke. Apa tulisannya kelihatan tapi gambarnya nggak kelihatan kah? Yang sebelah kiri ini masih kelihatan? Pak, motong Pak. Pak Fauzi, coba di zoom out Pak Fauzi. Karena ini. Oh, iya iya zoom out 100%. Di luar ini ya, di luar layar Iya ya. Pak, udah Pak. Sorry Pak. Iya iya nggak apa-apa. Jadi ini saya gambar UT-1 nih. Jadi di titik +1 ini, sorry. Di titik +1 ini sinyalnya baru naik ya. Ini fungsi. Jadi kalau kita mau tulis fungsinya, ini adalah UT-1. Fungsi yang ini. Ya. Nah, dengan apa? Karena kita bisa geser-geser ya fungsi ini ya. Jadi ini kalau UT-1 kayak gini. Maka UT+1 kan yang ini ya. Kita tuh bisa membentuk sinyal kotak ya. Karena saya bisa gambar yang ini ya. Yang ini tuh, ini salah nih. Ini persamaannya apa harusnya? Ini persamaan. Iya, yang ini. Yang kanan atas. Ini ya, dia di titik +1 dia mulai, tapi mulainya ke -1 tuh turun ke bawah. Ya, jadi ini sinyalnya adalah -1 UT. Kalau -1 UT ya, berarti kan biasanya dia 1 ke atas gitu kan. Kalau -UT dia pas titik 0 dia ke bawah. Tapi habis itu dia digeser 1 ke kanan. Ya jadi dia seperti ini nih, ke bawah, cuman mulainya di kanan, di +1. Ya, jadi kalau kita mau gambar -UT-1 ini kayak gini. Ya. Nah, jadi kalau sinyal ini kita jumlahin sama sinyal ini, dapatnya sinyal kotak ini. Kebayang nggak? Ya, karena di -1 dia naik, ya, tapi pas saat +1 dia kan ini -1 ya. Jadi ini kan lanjut terus, tapi pas +1 ini sinyalnya ke bawah sini ya kan. Sehingga kalau dijumlahin +1 sama -1 jadinya 0 tuh pas titik +1 ini. Ya. Jadi dari mainan sinyal UT itu saya bisa bikin sinyal kotak dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya salah satunya ini. Dan ini persamaannya nulisnya gimana? Kebayang nggak Bapak-Bapak? Nulis persamaan yang ini. Jadi persamaan itu adalah UT+1 ya. Karena ini adalah fungsi yang kanan ini kan, UT+1, terus ditambah, tapi karena ini -U ya, berarti dikurang U lalu T-1. Ya, jadi persamaan fungsi kotak itu kita bisa tuliskan dalam notasi apa fungsi U gitu.
Wah, ini apa? Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau mau kita tulis persamaannya UT plus 1 minus UT min 1. Karena itu artinya yang sebelah kiri ini ditambah yang sebelah kanan ini, terus kita dapat fungsi kotak ini. Ya, jadi kalau Bapak lihat soal ujian misalnya ada yang bentuknya adalah hitung konvolusi dari UT bla bla kurang UT bla bla gitu ya. Itu artinya Bapak-bapak harus berusaha menggambarkan sinyal kotaknya ya. Terus habis itu melakukan operasi konvolusinya, karena sebenarnya dari fungsi step function yang semacam ini kita bisa membentuk berbagai macam sinyal kalau kita jumlah-jumlahin atau kita kurang-kurangin gitu. Ya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nah, sebenarnya di buku Heikinya juga ada sih dijelaskan, cuman saya pengen nunjukin gambar-gambar tangan itu karena mungkin jadi lebih jelas ya. Nah, ini ya misalnya ya di gambar example 1.8 ini ya. Ini kelihatan ya, misalnya ada X2 ini adalah UT plus setengah. Karena di min setengah ini dia naik jadi 1 ya. Lalu X1T ini adalah UT minus setengah gitu ya, karena T pada saat 0,5 itu dia naik jadi 1 gitu ya. Nah, lalu kalau X2 minus X1T ya, X2T minus X1T jadinya sinyal kotak ini. Ya, ini kan di sini ditulis ya, XT yang ini sama dengan X2T minus X1T. Gitu ya. Jadi pola berpikirnya dari sinyal step function itu saya bisa membentuk sinyal-sinyal yang lain, misalnya sinyal kotak ya. Lalu kalau saya punya 2 sinyal kotak yang lebarnya beda, saya jumlahin, saya bisa punya kotak yang benjol atau apa gitu ya. Jadi variasinya tuh banyak. Yang penting kita paham notasinya sih. Ya. Nah, ini mungkin masih ada 5 menit lagi ya. Salah satu sinyal yang penting sekali juga ya adalah sinyal yang disebut impulse response ini. Ya, jadi sinyal ini juga sangat khusus. Bentuknya notasinya pakai huruf Yunani ini delta ya. Ini huruf delta ini bacanya huruf Yunani. Lalu delta fungsi n ini yang diskrit ini ya. Ini bentuknya cuma terdefinisi di 0, nilainya 1. Ya. Nah, fungsi ini tuh semacam fungsi unit ya, fungsi kesatuan gitu ya. Karena kalau saya mau buat sinyal-sinyal yang lain ya saya tinggal jumlahin delta-delta yang banyak yang tergeser-geser ya. Karena misalnya kalau saya gambar ya di sini ya, misalnya kalau saya pasang sinyal ya di sini. Nah, ini sebenarnya ini kalau gambarnya hitam ya. Sorry, ini jadi malah nanda tangan. Ini kalau ada sinyal di sini ya, katakanlah di tempat yang kuning ini adalah delta n-2 karena dia tergeser 2 satuan ke kanan. Ya, kalau di titik yang ini misalnya delta n-4 gitu ya. Jadi kalau saya mau gambar sinyal yang banyak di banyak tempat, saya tuh tinggal bilang misalnya delta n plus delta n-2 plus delta n-5 atau apa gitu ya. Atau kalau amplitudonya mau berubah, tinggal 2 kali delta n minus di titik waktu berapa gitu ya. Jadi dengan sinyal delta itu, delta impulse, saya bisa buat semua penjumlahan sinyal yang mungkin di dunia gitu ya. Itu uniknya sinyal delta sih salah satunya ya. Lalu yang continue gimana? Yang continue juga ada. Tapi yang continue ini sinyal deltanya lebih repot sedikit ya. Karena definisinya itu mau supaya kalau dilakukan operasi kalkulus misalnya diintegrasi ya atau didiferensiasi itu masih make sense gitu ya. Jadi delta yang continue itu definisinya adalah delta T untuk semua titik T yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau nggak di 0 dia nilainya 0. Ya mirip seperti yang diskrit lah. Di semua yang bukan 0 dia nilainya 0. Ya. Tapi yang unik adalah kalau delta T dt diintegralkan dari minus T hingga sampai T hingga, nilai integralnya itu 1.
Nah, jadi membayangkannya tuh seperti ini ya, kalau menurut Haikin ya. Kalau saya punya kotak, areanya ini 1 ya. Lalu kotaknya itu kalau kotak yang abu-abu ini areanya 1, terus saya sempitkan, tapi area luasnya ini tetap 1 gitu ya. Eh, Terus saya sempitkan terus menerus sampai lebih kurus lagi. Terus saya sempitkan lagi sampai berhimpit di titik 0 ya. Maka sebenarnya amplitudenya itu tak hingga. Tapi kalau saya integralkan, luas areanya itu tetap 1 gitu ya. Nah, sinyal delta impuls itu bayangannya seperti itu. Kalau saya integralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga, itu integralnya tetap 1. Tapi dia terdefinisinya di titik 0 ini sebenarnya amplitudenya tak hingga, tapi strength-nya artinya kalau saya integralkan, saya jumlahkan kekuatannya, strength-nya itu 1. Jadi seolah-olah kalau orang nabung ya, dia nabung cuma di titik 0, terus dia nabungnya $1, udah berhenti gitu ya. Nah, fenomena apa misalnya yang semacam itu? Misalnya fenomena kalau ada bola golf dipukul misalnya. Nah, itu kan cuma di titik tertentu aja dikasih gaya duk gitu ya, terus bolanya terbang kan. Terus sebelum ada pukulan itu 0, sesudah pukulan itu 0 juga gitu ya. Atau bola biliar disodok gitu ya, tok gitu ya, cuma di satu titik tertentu aja. Nah, itu kita gambarnya jadi sinyal delta itu sih. Kalau yang discrete, yang digital jadi delta N. Kalau yang continue itu kalau kita mau hitung fenomena jadi delta T. Ya. Nah, itu aja sih perkenalannya ya. Nanti kalau kita masuk ke konvolusi itu ya, di bab 2 ya, sinyal delta itu jadi lebih nyata lagi kepentingannya tuh. Karena jadi sangat vital di dalam perhitungan konvolusi itu tuh. Ya. Nah, mungkin sebagai perkenalan konvolusi itu apa ya, karena Bapak-Bapak udah dengar kata ini berkali-kali ya, tapi belum sempat diperkenalkan itu apa ya. Konvolusi itu ya, sebentar saya cari gambar sinyal sistemnya ya. Saya sebut aja supaya ingat, terus nanti minggu-minggu depan kita bahas lebih mendalam ya. Bentar, saya naikin dulu ke yang di atas. Nah, ini ya. Saya share screen lagi. Ini nih page. Ini tadi yang kalau kita mau mengambil sinyal digital ya dari sinyal analog, ada 3 prosesnya, yaitu sampling, lalu quantization dan coding ya. Ini ada di halaman berapa ya? Ini halamannya malah nggak tertulis, mungkin di kanan atas kali. Halaman 4 ya. Jadi di sini kelihatan nih quantization, coding, sama sampling ya, itu 3 proses. Yang utama nanti kita akan bicara di bab 4 proses sampling itu sih, dan quantization ya. Kalau coding itu ya tergantung coding yang kita pakai berapa bit, itu jadi spesifik nanti, tergantung sistemnya. Nah, apa itu konvolusi ya? Konvolusi adalah kalau ada sinyal input XT, lalu sistem ini kita nyatakan secara matematika sebagai H fungsi T, maka outputnya YT adalah XT konvolusi HT. Gitu ya. Jadi konvolusi adalah bagaimana menghitung dari sinyal input terhadap impuls respons atau deskripsi matematika dari sistemnya. Kalau kita konvolusi XT sama HT, kita dapat sinyal outputnya YT ya. Tapi kenapa bisa begitu dan matematiknya gimana, nanti kita belajar di bab-bab berikutnya ya. Apakah di dasar telekomunikasi belajar juga ya soal konvolusi? Rasanya sih enggak ya. Nggak sampai konvolusi, Pak. Oke, oke, oke. Nggak Cuma apa-apa. modulation code dan lain-lain. Iya, itu coding sih ya. Oke, jadi malam ini kita berkenalan dengan kata keramat itu konvolusi, operasi sistem dengan sinyal input menjadi sinyal output, dan kita berkenalan dengan beberapa sinyal standar ya, unit step function itu yang cukup basic, lalu delta impulse itu ya yang kita nanti akan terus pakai. Nanti minggu depan kita akan belajar sifat-sifat sistem ya lebih jauh. Malam ini cukup introduction sampai di sana. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak?
Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Pak Fauzi, ada pertanyaan tadi? Dari saya cukup, Pak. Oke deh. Oke, kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat Bapak-Bapak. Sampai ketemu lagi.